Yes, mungkin alasan terima film Sorop apa sih kalau boleh tahu? Karena ini didirect sama Mbak Upi. Kayaknya sama yang lain, ini film Mbak Upi pertama yang horor kan gitu, dan kita tahu banyak sekali project-project yang bagus, bahkan semuanya tuh bagus-bagus banget gitu kan. Dan aku memang pengen banget didirect sama perempuan, walaupun sudah pernah, tapi pas ditawarin sama Mbak Upi dan ditulis juga sama Mbak Upi, jadi aku yes, aku mau banget gitu, walaupun sama kayak yang lain, karena horor memang udah banyak, pasti sekarang pengen lebih milah-milih juga horornya gitu, biar ada sesuatu yang baru lagi walaupun genre-nya tetap sama. Memang ini horor lagi nih Kak. Memang adrenalinnya itu jadi bikin kecanduan nggak sih atau seperti apa sih? Sampai akhirnya horor terus nih. Kebanyakan horor nih. Sebenarnya adrenalin kayaknya setiap project punya adrenalinnya masing-masing ya, punya karakter yang beda kan, punya tantangan yang berbeda gitu. Jadi apa ya, walaupun genre-nya sama tapi tetap kan challenge-nya beda-beda ya. Oh, oke. Dan di sini perannya Isti seperti apa sih Kak kalau boleh tahu? Peran Isti ini karena dia punya trauma yang lumayan besar gitu dari keluarganya, dan ditinggal sama orang tua dari kecil, jadi dia lumayan depending sama kakaknya Mbak Hanif yang diperankan sama Kak Hana gitu. Bukan manja sih, lebih ke karena Mbak Hanif tuh selalu bisa kasih kenyamanan dan kasih semuanya buat Isti, jadi ya Isti ini lumayan dependen lah sama Mbak Hanif gitu. Dan di saat mereka harus balik lagi, kalau bukan karena ada Mbak Hanif di samping dia, kayak dia nggak mau balik ke rumah itu lagi. Ini syuting di mana Kak dan berapa lama waktu itu? Syutingnya di Banyuwangi, kayak aku lupa exactly berapa harinya, tapi kayaknya hampir 2 minggu lebih. Oh, 2 minggu lebih ya? Hampir 3 minggu. Pengalamannya mungkin di lokasi syuting menjadi Isti seperti apa Kak? Dengan segala adegannya. Menyenangkan, karena ini juga dari beberapa horor sebelumnya aku secara scene yang stun tuh nggak begitu banyak kan. Akhirnya di Sorop inilah dapat challenge lagi dari Mbak Upi gitu, dari karakter Isti dan Mbak Hanif ini punya banyak sekali stunt scene-nya yang lumayan butuh fisik gitu, di sling, technical sih. Ini film horor yang kembali teknikal lagi dari yang sebelum-sebelumnya kan dikasih yang horor komedi atau lebih ke drama horor gitu, lebih ke trauma keluarga. Kalau ini tuh trauma keluarga dan horor, dan challenge fisiknya juga lumayan ada gitu. Dan memar-memar lagi kah badannya atau seperti apa? Ada beberapa momen pasti ya, namanya proses syuting, dan itu kan adegan diulang-ulang, pasti nggak mungkin kayak semuanya berjalan lancar-lancar aja, pasti ada kejadian-kejadian yang bikin memar, tapi bukan sesuatu yang besar gitu, dan penanganannya juga langsung cepat gitu. Aku diistirahatin dulu baru mulai lagi. Selain karena Upi gitu, mungkin jalan ceritanya yang tertarik ke hatinya Kak Yasmin apa sih? Karena ini menurut aku unik ya gitu, dimana karakter kita digambarkan punya trauma tuh dari kita karakter kecil, terus dimana pas mereka sudah 10 tahun setelah kejadian itu, mereka balik lagi ke rumah itu punya trauma yang besar. Itu menurut aku unik sih, gimana kita memportray traumanya, karena kan pada saat ngerjain scene itu yang ngalamin adalah cast kita yang waktu kita kecil kan, walaupun sebenarnya kita punya kebebasan untuk nonton, tapi yang ngalamin secara adegan adalah cast Cleo dan Mariam dari Hanif dan Isti kecil. Aku sama Mbak Hanif pada saat reading cuma ngebayangin trauma sebesar apa sih yang mereka alami sampai mereka nggak mau balik lagi gitu. Dan ini bisa dibilang 90% setnya di rumah, sampai kayaknya di beberapa momen kita juga udah capek gitu, syutingnya di rumah itu terus gitu, sampai udah kayak ini kita harus muter-muter di rumah ini terus gitu. Oh, capek dan membosankan atau seperti apa? Sebenarnya bukan membosankan, tapi karena memang setnya rumahnya juga lama, dan kita adegannya banyak yang harus lari-lari, yang napas, teriak-teriak, jadi kayak berasa lebih cepet capek ya di dalam rumah ini gitu sih. Tadi kan ini lokasi tidak dibuat ya, maksudnya real otentik gitu, lokasi real otentik gitu. Banyak gangguan nggak? Ini bapakku. Ini anakku yang kesekian kali. Itu banyak gangguan nggak Kak selama di lokasi? Gangguan kalau ke aku personally enggak, tapi kalau dengar cerita iya. Cuman karena bukan aku yang ngalamin, aku mau cerita kayak detail gimananya. Cuman ya secara set memang udah lumayan draining karena mungkin udah lama nggak ditinggalin gitu ya. Jadi pas kita masuk, dan karena rumahnya rumah lama, memang mungkin temboknya juga lebih tebel gitu. Jadi kayaknya
kayaknya oksigen tuh cepet banget habis gitu di situ. Dan apa ya, mungkin dengar cerita-cerita aja sih, cuman kalau aku sendiri nggak ngalamin yang gimana. Sip, aman.